Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMPN Negeri 12 UI dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan Anda semuanya yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang kurikulum ini dengan acara aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Salawat serta salam kita sanjung agungkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat yang yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya dan Anda semuanya, mohon maaf hari ini saya meminta waktunya sebentar 60 menit kurang lebih, yaitu untuk mengadakan aksi nyata modul 1.4. Modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah. Bahwasanya banyak sekali perubahan-perubahan kurikulum. Sebenarnya itu bukan hanya perubahan, namun di situ ada kita membangkitkan lagi semangatnya Ki Hajar Dewantara. Jadi konsep Ki Hajar Dewantara pada hari ini dibangkitkan lagi. Jadi dibangkitkan lagi, dikobarkan lagi untuk pendidikan di negeri ini. Jadi Bapak Ibu semuanya dan Anda jangan fobia. Sebenarnya kurikulum tidak berubah semuanya, namun esensinya hanya konsepnya yang belum pernah kita pakai, sekarang dipakai, bahkan itu sudah kita pakai, kita tidak tahu namanya Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini kita mencasir ulang, bukannya Pak Aris ini menggurui, bukan. Kita hari ini belajar bersama. Kita nanti diskusi apa sih aksi positif di sekolah, kenapa tidak ada hukuman seperti kemarin ya Pak ya. Kemarin tidak boleh ada hukuman, tidak boleh ada kekerasan. Yang ada adalah di situ konsekuensi ya, konsekuensi. Namun ini ada pertanyaan tematik Bapak Ibu, saya buka dulu PPT-nya sebentar. Tadi lupa belum saya buka. Sambil menunggu. Di sini ada tematik kemarin, ada Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno. Bahwasanya jika aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia. Bahwasanya perjuangan-perjuangan itu harus kita tegakkan. Ya kita inilah yang melanjutkan perjuangan para pejuang. Dan generasi-generasi emas ada di samping kiri saya, yaitu Anda semuanya yang hari ini sempat hadir. Dan mudah-mudahan Indonesia ini lebih maju lagi. Cita-citanya Presiden itu menuju Indonesia keemasan di tahun 2045. Visinya dulu kemarin sudah saya sampaikan ya, Bapak Ibu semuanya yang belum ini, bertakwa, berwawasan global dan berkarakter Pancasila. Nah, di sini ada pertanyaan tematik. Kita mimpikan murid-murid yang seperti apa? Kira-kira Bapak Ibu memimpikan murid yang seperti apa? Yang baik, yang soleh, nurut, pintar. Oke, Bu Kepala ya. Ibu Kepala pingin murid-muridnya itu yang soleh, yang pintar, yang rajin ya Bu ya, yang manut gitu ya, yang bertakwa seperti itu. Terima kasih Bu Kepala. Terus ini ada pertanyaan tematik. Kita percaya bahwa murid adalah siapa murid itu Bapak Ibu? Siapa Pak yang ya? Siapa murid itu? Pertanyaan tematik. Murid itu bukan orang dewasa dalam ukuran kecil. Murid itu ya perlu kita hamba, perlu kita dampingi. Murid juga manusia yang ingin merdeka. Nah, di sekolah kita mengutamakan, kira-kira Bapak Ibu di sekolah kita ini mengutamakan apa? Kesenangan, kebahagiaan, disiplin, etika, ya apa lagi Bapak Ibu? Budesma mungkin? Akhlak, apa lagi? Bapak Ibu? Jawab ya Pak ya. Jadi dia Bapak Ibu pengen di sekolah ini ada tanggung jawab, ada rasa peduli,
rasa empati, gotong royong, menghormati, dan 5S yang jelas. Apa kira-kira anak 5S kemarin? Sapa. Nah, 5S itu salam, senyum, sapa, sopan, santun. Coba dulu apa? Ya, oke, baik. Jadi kita mengharapkan sekolah ini 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kalau sudah seperti ini, akan tercipta sekolah yang well-being. Well-being itu menyenangkan. Di depan situ sudah terpampang sekolah ramah anak. Videonya masuk nggak? Videonya masuk nggak? Kita harus membuat sekolah yang ramah anak, menyenangkan, atau well-being namanya ya. Makanya zaman Ki Hajar Dewantara itu tidak ada sekolah, namanya taman belajar. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Taman belajar, kenapa taman? Supaya anak-anak ini senang ya Pak ya. Kalau sekolah itu kan institusi sekolah pendidikan, tahunya sekolah itu kayak penjara. Anda memasuki kawasan kawah Candra di Muka. Jadi kawah Candra di Muka itu kawah yang sangat mengerikan, seperti Gatot-Kaca dimasukkan kawah yang panas. Gitu ya Pak Dian ya. Jadi sebenarnya sekolah itu bukan itu esensinya. Sekolah itu adalah taman yang menyenangkan, yang buat peserta didiknya itu well-being, menyenangkan. Kira-kira begitu ya Nak ya. Pengen sekolah yang nyaman nggak? Pengen ya, sangat pengen, sangat senang ya. Pengen guru-guru yang ramah nggak? Pengen. Ya, tidak ada kekerasan ya. Ya oke. Nanti kita ajari. Murid di sekolah ini sadar betul bahwasanya, kira-kira Bapak Ibu murid kita ini sadar apa kira-kira yang sudah muncul hari ini? Sudah ada gotong royong ya? Bumis mungkin ya sudah gotong royong. Pak Fatah? Sudah muncul ya? Gotong royong. Nah, contohnya apa? Kesadaran diri sudah ada. Tingkat umum sudah ada ya Pak ya? Ya, itu timbul dari kesadaran diri kan? Ya. Anak-anak. Itu namanya motivasi intrinsik. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, ini hanya tematik. Kita lanjutkan ke slide yang kedua tadi, aksi nyata. Ini sebenarnya sangat bagus materinya Bapak Ibu, karena yang selama ini kita belum tahu menjadi tahu, atau selama ini kita sudah menjalankan cuma belum tahu namanya. Nanti ada posisi kontrol guru, ada segitiga restitusi. Ini BK banget ya. Bagaimana caranya mengatasi anak yang memiliki problem, masalah, atau anak yang ingin perhatian. Karena di situ ada kebutuhan hidup manusia, ada love, ada cinta. Kalau anak-anak ini berbuat berulah, berarti dia kurang kasih sayang, butuh perhatian. Perhatian itu berarti menunjukkan kurangnya kasih sayang. Tapi kita sadar kalau anaknya usil atau bikin ulah, kita ini tiba-tiba lupa. Dikiranya anak ini mencari perhatian itu apa ya, mengganggu kehidupan kita, padahal enggak. Itu cuma butuh kasih sayang. Oke, kita lanjutkan. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi yang bahwasanya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu salah Bapak Ibu, kurang tepat. Bahwasanya selama ini kita ini orang dewasa itu pasti benar. Terus bahwasanya kalau kita menghukum, kita menjustifikasi, itu adalah hal yang bikin anak itu bahagia. Belum tentu. Kadang anak bisa berontak dan tidak manut. Seperti itu ya, ya. Ini ada fungsinya di sini. Ya nanti kalau Pak Haris agak marah ya, mohon maaf, manusiawi. Ini, ya jadi intinya ada di sini. Ada kritik. Gimana Bu Miss? Tidak sesuai dengan konsep ya. Itu dimaafkan. Karena manusiawi. Dimaklumi. Nanti ada caranya kok. Kalau contohnya kita tidak bisa mengontrol emosi, gimana caranya? Jangan diselesaikan sendiri. Contohnya dekat dengan Pak Dian. Pak Dian, saya minta tolong atasi masalah saya. Atau Pak Fatah punya masalah, Pak Aris minta tolong, anak itu kayak gini,
tolong hadapi dulu. Nanti kalau saya sudah reda emosi saya yang menghadapi. Jangan dihadapi sendiri. Kalau dihadapi sendiri, alhasil nanti hal-hal yang negatif yang datang kepada kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi setelah hari ini kita mulai budaya positif. Positif thinking itu penting. Bahwasanya memarahi anak, menjustifikasi anak, marah-marah, kamu salah, kamu ini, saya hukum, itu belum tentu tepat. Kadang di situ malah anak bikin berontak. Nah, jadi perubahan ini sebenarnya bagus ya Bapak Ibu ya. Ini belum dagingnya ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu sudah bahwasanya memahami bahwasanya ini adalah teori yang bagus kalau dipraktekkan. Cuma kalau dipraktekkan yaitu tadi, kalau kita emosinya sudah memuncak, Pak Aris pernah nggak sampai? Mudah-mudahan dapat ilmu ini, saya nanti bukan jadi orang yang emosional. Amin. Dan nanti saya bisa emosional boleh. Cuma nanti ternyata kalau kita emosi itu jangan diselesaikan sendiri. Minta tolong teman yang lain. Nanti kalau sudah kondusif, baru kita yang menyelesaikan. Oke, saya lanjutkan. Perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol atau teori pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar paradigma sama dengan kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu ya anak datang dari mana dulu. Anak yang datang dari Pelita Jaya sama anak yang datang dari Sumur Jaya sangat berbeda. Kodrat zaman tahun 80-an sama tahun 2023 berbeda gak Bu? Jauh sekali. Karena dulu adalah zaman milenial. Pak Aris ini milenial karena 2000-an ya Bu ya. Pak Aris milenial 2000-an. Namun kalau Bugis sama Pak Bin dan lain-lain ini kelahiran tahun 50-an ya, 60-an. Berarti masih tahun 45. Anak-anak kita ini adalah anak-anak zilenial, generasi Z. Jadi dia ya kodrat alamnya dia ini ya teknologi. Seperti itu. Makanya kita dulu adalah menjadi pendamping. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, belum tentu. Mungkin anak ini hanya mencoba-coba, pengen tahu. Contoh kasus-kasus banyak. Ada kesempatan dia mencari sesuatu kelemahan atau kesalahan. Terus teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Oke, saya lanjutkan dulu. Disiplin positif, teori kontrol ini belum begini. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Disiplin itu Bapak Ibu belajar. Berat gak Bapak Ibu disiplin? Karena berat gak disiplin itu? Berat. Disiplin itu harus belajar. Contohnya kita masuk jam 7.30, kadang molor 10 menit, 5 menit. Itu adalah bagian dari budaya disiplin. Ya, terima kasih Pak Men, sangat super. Awalnya berat, lama-kelamaan tidak. Ini adalah salah satu budaya positif. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada semua. Setiap perilaku perubahan memiliki tujuan. Ini hanya teori-teorinya saja, saya berikan ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ini teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Masih motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Ini motivasi eksternal. Saya bahas satu-satu. Motivasi itu ada dua, eksternal dan internal. Internal itu datang dari kita sendiri. Contohnya, saya kalau ada tugas hari Senin, datang jam 7.00, padahal masuknya jam 7:30. Itu adalah motivasi internal. Bahwasanya saya adalah kerja harus tepat waktu. Kalau motivasi eksternal apa kira-kira dulu? Dimotivasi orang lain. Contohnya? Nah, kamu itu harus belajar. Kamu itu sebenarnya pinter, tapi karena kamu males. Ya, itu hanya baru ucapan. Iya, bagus sekali Pak Fatra. Reward atau hadiah.
Namun di sini teori di sini kurang setuju bahwasanya adanya reward. Reward ini malah mematikan imajinasi anak, mematikan hubungan saya anak dengan reward. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Kalau nggak dapat reward, dia akan down semangat belajar. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Pak Hatta. Jadi intinya kalau kita tidak mendapatkan reward, kita ini down. Anak nggak dikasih apa-apa. Iya, ngapain saya? Contohnya, Pak Aris adalah wakil kurikulum contoh. Terus di sini, ngapain saya berangkat jam 7 pagi? Saya nggak dikasih tambah uang sama bendara. Nah itu adalah motivasi eksternal. Ngapain saya piket? Mau saya nggak dikasih uang transport kok. Ini motivasi eksternal. Ini sebenarnya membunuh karakter. Anak-anak contohnya, ngapain saya belajar? Sri Mulyani contohnya. Ada Sri Mulyani. Sri Mulyani peringkat juara 1 di kelas. Nggak dikasih apa-apa. Besok lagi ngapain belajar? Ini motivasi eksternal yang membunuh hubungan. Kenapa hubungan mati? Kenapa Bapak Ibu hubungannya mati? Enggak bergerak kalau nggak ada Iya. Nggak ada imbangan, nggak bergerak. Jadi intinya tidak ada imbangan, tidak bergerak, dan itu memutus hubungan. Hubungan ya guru dan murid, saudara dan lain-lain. Nah itu pelit lah, males. Oh itu sekolahnya pelit, males, nggak dikasih apa-apa. Ini adalah memutus hubungan. Kalau motivasi eksternal ini sangat berbahaya. Boleh diberikan kasih tepuk tangan, itu hanya ribet sementara. Namun jangan berbahaya lagi kalau nanti adanya motivasi eksternal diberikan sesuatu. Contohnya lomba kelas. Kalau tidak ada hadiahnya nggak akan lomba lagi. Itu motivasi eksternal. Jatuhnya nanti kalau jadi pejabat, kalau tidak diberi surat dia nggak akan berangkat. Ini adalah gratifikasi. Jadi ditanamkan sejak dini ternyata. Kita selama ini salah atau benar Bapak Ibu? Salah, kurang tepat ya Pak Ibu. Saya nggak mengatakan salah, namun kurang tepat yang kita ambil di drama ini. Itu ya Pak Mata ya. Ternyata baru sadar bahwasanya kalau memberikan hadiah itu ternyata kurang tepat. Kecuali kalau dia kerja. Kalau dia kerja, oke. Kerjanya bagus ini, terus Ibang sudah dikasih tahu. Nanti kalau kamu kerjakan ini, saya kasih imbalan 50.000. Itu beda lagi. Beda ya, upah sama reward beda ya. Beda, upah sama reward beda. Contohnya, silakan kamu bikin teh sekian. Nanti satu gelasnya saya hargai 500 rupiah. Itu sudah ada perjanjian di depan. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang motivasi internal. Motivasi internal ini tumbuh dari anak atau dari kita. Caranya pakai apa? Nanti ada namanya posisi kontrol manager. Bagaimana caranya kita ini memanajerial anak-anak kita atau diri kita atau teman kita atau teman sejawat. Ini ada posisi kontrol. Nanti ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru semuanya. Di sini untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau motivasi internal ini contohnya Sri Mulyani, saya ingin juara 1 untuk membahagiakan diri saya dan orang tua saya. Ini adalah motivasi internal. Saya harus menjadi pegawai yang komitmen, pegawai yang totalitas, pegawai yang tanggung jawab. Maka saya harus tepat waktu dalam mengajar dan masuk. Ini adalah motivasi internal. Kalau sudah motivasi internal tumbuh, maka kita terlambat 5 menit aja, itu kita merasa bersama. Pernah begitu nggak? Pernah ya? Kalau motivasi internal ini muncul, bahwa saya terlambat 5 menit aja, bahkan 5 menit, bel bunyi aja, kita masih di sini, itu kadang kita merasa sama. Gitu ya Pak Men ya? Nah, mungkin teori motivasi ada yang mau bertanya atau mau menyangka Bapak Ibu? Silakan. Sebelum saya lanjutkan, Pak Men, atau anak-anak. Cukup ya? Atau Pak Mata silakan. Mungkin untuk
Yang menarik ini kan Pak yang motivasi dari internal itu, dari diri Internal. sendiri tadi. Iya. Nah itu maksudnya kita kan sebagai guru di sini kan untuk menumbuhkan motivasi internal anak-anak itu kan ini hal baru bagi kita. Jadi memang positif, tapi caranya bagaimana? Oke. Terhadap dari kita sebagai guru nih, itu adalah hal yang sangat positif. Dan ini hal baru juga bagi kita. Bagaimana caranya kita bisa supaya menstimulus anak itu bisa tumbuh rasa kesadaran dirinya itu, supaya ada motivasi dari dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Terima kasih Pak Mata. Ini caranya. Dan sebenarnya sedikit demi sedikit atau sudah banyak Bapak itu sudah melakukan. Contohnya, peraturan kelas itu sudah dirubah Bapak Ibu. Jangan ada peraturan kelas dan sekolah. Karena kalau peraturan dan kelas dan sekolah ini dibuat, jatuhnya nanti hukuman. Ya Pak Dian ya. Kalau peraturan contohnya tidak boleh merokok, tidak boleh rambut gondrong, itu jatuhnya hukuman. Nanti kalau rambutnya gondrong berarti kamu dipotong, dihukum. Kalau kamu memakai baju tidak dimasukkan berarti kamu push up. Itu jatuhnya hukuman. Itu motivasi eksternal. Nah, ke situ ya. Dan sebenarnya ini teorinya nanti ya dan tegak. Tapi pertanyaannya sangat bagus, sangat kritis Pak Mata. Jadi sebelum kita melangkah ternyata pretestnya Pak Mata sudah sejauh itu ya, Bapak Ibu semuanya. Terus kalau motivasi internal itu menggunakan restitusinya itu adalah peraturan atau kesepakatan, bukan peraturan, maaf. Jadi kalau motivasi internal itu kesepakatan, jatuhnya bukan hukuman, namun itu nanti adalah apa Pak Dian? Konsekuensi. Anak-anak udah ngerti ya. Jadi jatuhnya konsekuensi. Contohnya dilarang mengambil barang orang lain. Apa bunyinya kesepakatannya? Menghormati dan menjaga milik orang lain. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau seperti itu ya mengembalikan. Tidak ada hukuman. Contohnya, anak terlambat 10 menit. Berarti kalau bahasanya hukuman apa? Peraturan. Dilarang terlambat 10 menit. Kalau kesepakatan apa? Tepat waktu dan disiplin. Konsekuensinya apa? Kalau hukuman, kalau tadi peraturan berarti hukuman. Terlambat 10 menit berdiri di depan ke kelas atau di push up. Bahasanya beda ya Pak Fatanya. Silakan kamu push up. Kamu duduk di sana. Nah, kalau motivasi internal seperti ini. Oke, nah, ditanya dulu. Kenapa kamu terlambat? Oh, orang tua saya sakit Pak. Berarti kita udah menyuruh duluan. Oh, saya ke kawasan Pak. Alasannya kenapa? Ini. Konsekuensinya apa nak kalau terlambat 10 menit? Saya diminta belajar sendiri 10 menit tinggal di kelas atau tinggal di ruangan Bapak Ibu guru. Ini sudah konsekuensi. Dan nanti ada kesadaran diri sendiri. Oh iya ya, kalau saya terlambat 10 menit, saya nanti mengganti waktu. Tapi kalau hukuman enggak, kita tidak tahu masalahnya anak apa, terlambat tiba-tiba gurunya udah marah. Udah seperti polisi, udah seperti intern. Apa maksudmu? Kenapa terlambat? Push up dulu. Padahal hatinya anak ini tercabik-cabik bahwasanya ibunya sakit dirawat di puskesmas contohnya. Kita kan tidak mengetahui. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi intinya kalau motivasi internal, pertanyaan lagi, berat enggak? Ya berat. Memberikan motivasi internal ini membangun karakter itu berat Bapak Ibu. Makanya Nyadar Jumantoro bilang mendidik itu lebih berat daripada mengajar. Kalau mengajar, Pak Fata 7 ditambah 7 berapa? 14. 5 dikurangi 5 berapa? 0. Minus 5 dikurangi minus 5 berapa? Bener. Minus dikurangi minus jadinya berapa? Ya udah. Ini adalah mengajar. Cepat selesai, tergantung itu pemikiran si anak, kodrat anaknya seperti apa dia menggunakan otak kanan atau otak kiri, atau menggunakan
LTM atau STM. Kalau anak menggunakan STM, short term memory, 5 menit lupa. Tapi kalau LTM, long term memory, berarti 5 hari pun masih ingat, atau 1 tahun masih ingat. Cuma kalau motivasi internal atau mendidik, itu harus pelan-pelan Bapak Ibu. To be continue, terus menerus, jangan sampai lelah. Itu teorinya. Namun nanti jangan dibalikan, Pak Aris bisa nggak? Gitu. Ya kita belajar. Saya juga baru ngerti gitu kan. Kalau dibalikan ini yang saya nih, alah trek Pak Aris ini teoritis gitu kan. Oh udah. Sama-sama memulai. Kita sama gimana Pak Ben? Teori itu dijalankan juga pelan-pelan. Ya, terima kasih Pak Ben. Motivasi untuk saya. Teori itu dijalankan pelan-pelan. Makanya saya kemarin menghadapi anak ya saya pelan dulu. Namun kalau udah mau emosi ya udah saya keluar aja. Ya tergantung ini motifnya. Menghukum itu juga ada kok. Ada 5 kontrol. Kalau nggak ada kenapa ditulis ya Pak ya? Seperti itu. Jadi saya lanjutkan ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Motivasi dan ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Dan ini anak-anak ini bisa membagikan ilmunya kepada teman-temannya. Dan Bapak Ibu guru juga bisa sharing. Ternyata kayak gini tuh. Ini sebenarnya yang dikasihkan Mendikbud ini dagingnya. Cuma melalui saya aja perantaranya. Merdeka menurut Kiai Jadiwantoro. Merdeka itu artinya apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini adalah yang merdeka. Contohnya Bapak Ibu semuanya, kalau waktunya perangkat dikumpul yang nggak harus Pak Aris yang teriak-teriak. Ya kan? Itu motivasi diri sendiri. Oh ternyata ini sudah awal semester, berarti waktunya dikumpul. Jadi merdeka itu ternyata bisa cakap membuat merintah dirinya sendiri sebelum diperintah orang lain. Kemarin ada masukan, saya tidak ingin sekolah ini ada yang terzolimi Pak. Berarti selama ini ada yang dizolimi dari pimpinan-pimpinan SMP 12 ini. Diskriminasi katanya. Nah, kalau saya negur, padahal saya ini memberikan amanah. Amanahnya apa seorang pemimpin itu? Yang negur, yang memberikan yang terbaik. Namun nanti dikiranya saya diskriminasi, tidak suka sama mereka. Padahal dia ternyata belum cakap membuat perintah dirinya sendiri. Ya, jadi engar sosok tulodo imadio mangun karso tuturi hadayani. Jadi di depan kita menjadi contoh. Sama dengan ini, di depan menjadi contoh berarti cakap membuat pemerintah dirinya sendiri. Contoh, anaknya di rumah, nak ayo kita sholat subuh. Bapaknya nggak sholat subuh. Sama saja kan? Yang kita kontrol dulu siapa? Diri kita sendiri. Kita menjadi role model. Kalau kita ngajak contohnya, teman-teman ini kita ajak, ayo kita disiplin positif. Banyak yang mau atau enggak? Banyak yang enggak. Berarti saya harus jadi contoh. Di mana menjadi guru? Di mana Pak mengatakan itu lebih baik 1 contoh daripada 1000 nasihat. Terima kasih Bu Melia. Ada pepatah yang super sekali. Kasih tepuk tangan buat Bu Melia. Lebih baik memberikan contoh daripada memberikan 1000 pepatah atau nasihat. Dinasehati pun kadang tidak mau. Kalau memberikan contohnya, Pak Aris setiap ini membuang sampah atau bersih-bersih. Namun kadang memberikan kesadaran diri itu ke teman orang lain kadang lupa. Oh iya ya, ternyata Pak Aris memberikan contoh. Bahwasanya motivasi intrinsik ini kadang munculnya berat. Padahal itu kadang sindiran seperti anak-anak main-main naik gitu kan. Oke nak, silakan naik yang lebih tinggi. Apa yang dikerjakan anak? Turun. Kalau dimarahin apa yang terjadi? Kalau turun-turun naik lagi ya. Iya. Kalau kayak kita marah-marah malah tambah naik ya kan. Namun kalau kita bilang, nak silakan turun. Nah, atau silakan naik, yang tinggi lagi nak. Cakap ya. Gitu. Jadi intinya itu malah lebih turun. Kenapa seperti itu kira-kira Bapak Ibu? Ya itulah motivasi secara intrinsik. Sebenarnya agak berat kok motivasi intrinsik ya kalau katanya. Cuma kita bahasa kita aja kata. Kadang kita lebih mementingkan emosi daripada hati nurani positif thinking. Makanya budaya positif. Bapak Ibu semuanya ini biasanya calon pemimpin semua.
pemimpin di rumah tangga, apa besok jadi kadis, kepala sekolah, kan kita tidak tahu. Kesempatannya masih banyak ya Pak Dian ya, yang masih muda-muda. Oke, kita lanjutkan. Hukuman dan penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan perusak hubungan. Ini sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya. Sudah dijelaskan. Jadi pengaruhnya hukuman ini ada di sini. Tidak baik ternyata. Hukuman itu ternyata tidak baik. Selamat datang Bu Isti ya. Ya, gak apa-apa Bu. Jadi ternyata sebenarnya tadi materinya sangat menarik ya Bu ya. Ternyata hukuman itu merusak hubungan. Penghargaan juga merusak hubungan kita. Jadi intinya ini sangat tidak diperbolehkan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Namun kalau masih bisa dilakukan ya, saya lanjutkan ya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Ternyata penghargaan itu mematikan motivasi intrinsik. Jadi yang baik apa? Ya tadi ada 5 posisi kontrol guru menjadi manajer. Kira-kira ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jadi udah banyak yang bertanya, saya lanjutkan ya. Saya hanya Ya silakan Pak Dian. tentang penghargaan itu. Mic-nya mana Pak? Iya, benar ya. Ya. Saya yang itu saja. Kan mak terekam kan? Hah? Mak terekam di rumah. Gak apa-apa, kerekam Pak. Jadi penghargaan itu dulu sekitar tahun 2014 lah, ada anak dari sini. Dia cerita ke saya. Jadi memang waktu itu setelah pembagian rapor untuk tingkat peringkat kelas, dia memang tidak dapat peringkat waktu itu. Jadi timbullah suatu permasalahan ketika di rumah karena kakaknya dapat juara di sekolahnya, adiknya juga dapat juara di sekolahnya, sehingga di rumahnya itu dia ini merasa kurang dihargai, tidak dihargai oleh adik, kakak, bahkan orang tuanya. Jadi ini kan sebagai, menurut saya, mematikan daripada perasaan seorang anak di dalam suatu keluarga maupun sebagai seorang siswa. Jadi dia bukannya tambah pengen belajar gitu, tapi tambah down jadi. Ya, jadi memang sama seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi. Kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu tapi kita itu tidak tahu itu konsepnya apa dan teorinya seperti apa. Jadi waktu itu ya sebagai seorang guru, saya kasih dia itu motivasi untuk jalan ke depannya seperti apa. Walaupun kita juga berprestasi saat ini, belum tentu itu akan menentukan kehidupan kita ke depannya akan lebih baik. Itu belum tentu. Jadi walaupun kita saat ini adalah kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bukan juara kelas atau segala macamnya, tapi yakinlah suatu saat nanti kita itu akan menjadi orang yang berhasil gitu. Jadi memang penghargaan itu baik dia secara internal, eksternal, itu memang ada sisi positif dan negatifnya Pak. Gitu. Dan peran kita sebagai guru ya bukan hanya kita ketika kita berada di sekolah ini saja sebenarnya. Ketika anak-anak itu memang membutuhkan kita di luar sana, di luar jam sekolah, ya memang harus kita layani. Gitu. Karena waktu itu anak itu nelpon saya posisi kita tidak sekolah, kita sudah di rumah. Dia cerita ke saya, dia ngobrol dengan saya, ya, dan saya kasih solusi-solusi terbaik gitu menurut saya. Dan alhamdulillah kalau nggak salah anak itu sekarang dan sepertinya sudah selesai untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena itu tahun 2014 yang lalu gitu, dia. Jadi itu saja Pak untuk berita tentang penghargaan. Ya.
Terima kasih Pak Dian ya. Itu adalah kontekstual Pak Dian. Bahwasanya terima kasih Pak Dian. Itu adalah kontekstual Pak Dian. Kontekstual itu apa? Belajarnya Pak Dian, dan itu adalah pengalaman Pak Dian di lapangan. Ternyata dihubungkan dengan teori budaya positif, benar ya Pak ya. Jadi ternyata penghargaan itu adalah mematikan hubungan. Ya hubungan apa? Anak dan keluarga aja udah mati. Iya. Bener ya Bapak Ibu ya. Contohnya kita punya anak 5, yang satu pinter, berarti yang merasa dibanggakan adalah anak yang satu. Padahal kodrat anak dan kodrat anak itu berbeda-beda, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Ki Hajar Dewantara itu dari dulu udah punya konsep bahwa saya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Dan di sini penghargaan ini sangat mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anaknya down ya Pak Dian. Jadi down sedon-donnya, jadi motivasi intrinsik itu tidak ada. Contohnya saya yang sudah saya contohkan tadi ya, Pak Aris adalah kerja di sini. Kalau tidak dibayar, maka Pak Aris tidak berangkat atau tidak diberi imbalan. Contohnya, kalau ada setiap kegiatan, Pak Aris harus dikasih bendara 50.000. Kalau nggak dikasih, berarti Pak Aris nggak datang. Giliran nggak dikasih uang, berarti Pak Aris nggak kerja. Ini adalah bukan motivasi intrinsik, namun motivasi eksternal. Dan ini jangka panjangnya menjadi karakter-karakter yang tidak diinginkan. Contohnya anak-anak kita ini sering dikasih imbalan. Besok kalau jadi pejabat, kalau nggak dikasih imbalan, dia nggak kerja. Ataupun memberikan tugas apapun, kalau tidak dikasih imbalan atau gratifikasi, dia nggak akan berangkat. Ini efeknya ternyata panjang ya Pak Ben. Efeknya karakter ini ternyata panjang. Jadi lebih baik motivasi intrinsik. Jadi kita jelaskan nanti ya. Untuk program kebijakan apresiasi, berikan penguatan secara khusus pribadi semua murid atau bergantian, konsisten dan proses. Kita lanjutkan ke ini. Nah ini aja bahasa-bahasanya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlibat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret berarti konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Ini sudah intrinsik. Kalau hukuman itu eksternal. Contohnya, kalau nanti tidak saya bersihkan, saya dihukum sama Bu istri. Namun kalau dia sadar bahwa saya yang menumpahkan, saya yang membersihkan, berarti motivasi intrinsik. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian ke sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi sepatunya ditanggalkan, tidak dikenakan seharian. Berarti itu hukuman. Itu termasuk bullying. Kalau seperti itu. Jadi ternyata ini adalah merusak moral terhadap Bapak Ibu. Hati-hati sebenarnya kalau mau memberikan tindakan ini. Ya kita belajar ya Bapak Ibu ya. Apa harus saja teoritis? Iya, harus saja teoritis. Makanya saya pengen berubah. Makanya sedikit-sedikit saya ini pengen berubah. Saya tahu sebenarnya teorinya ini seperti ini gitu kan. Makanya kemarin ada yang seperti itu saya sebenarnya meredam gitu. Pengen yang sabar gitu kan. Tapi kadang-kadang ya hukuman itu perlu. Jadi ajak bicara dia tidak 5S. Apa 5S tadi? Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Saya ajak bicara baik-baik, dia malah cengengesan. Kalau emosi gimana Bu Isti tadi terlambat ya? Kalau emosi gimana Bu Menda mana Bu Menda? Kalau emosi gimana caranya? Kalau emosi serahkan dengan teman sejawat yang lain. Tolong urusin dulu, saya menenangkan diri. Ya, tahan dulu, gitu ya Pak Bapak ya. Kita lebih dewasa sedikit lagi. Pak Aris juga akan belajar lebih dewasa. Umur itu belum menentukan kedewasaan seorang guru. Iya kan?
Ya, semua murid ya, bukan hanya guru. Umur itu belum menentukan kedewasaan guru. Ini ya Bapak Ibu ya, ternyata sudah ada. Apa restitusi? Saya lanjutkan aja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaikan kesalahan. Nanti ada segitiga restitusi, menanyakan keadaan, menstimulus ini, ya. Nanti ada. Jadi kecil banget ya Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Perbaiki hubungan. Tawaran dukungan paksaan. Tadi Bu Isti yang baru datang, bahwasanya tidak ada peraturan ya Bu ya sekarang ya, namun adalah kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas. Supaya tidak ada hukuman. Kalau peraturan itu dilarang merokok di kelas, jatuhnya hukuman. Tapi apa? Menghargai orang lain dan menjaga kesehatan. Iya. Makanya saya pindah kan. Iya. Jangan merokok di ruang guru, berarti menghargai orang lain dan menjaga kesehatan. Konsekuensinya apa kalau merokok di ruang guru atau di ini? Ya itu tergantung kita. Kesepakatannya apa? Iya ya. Iya. Kalau di Indonesia saja nggak ada kesepakatan dulu, berarti nggak jadi loh. Nggak jadi. Nah. Makanya ini peraturan harus dirubah dengan kesepakatan. Makanya kita harus sekali-kali kumpul bareng. Kesepakatannya apa? Kita musyawarahkan. Guru tidak boleh mengajar sambil bermain HP. Berarti peraturan. Kalau kesepakatan apa? Menghormati orang lain dan menjaga ketertiban. Ya. Konsekuensinya apa? Kalau guru bermain sambil mengajar, nanti konsekuensinya ya kita tentukan. Contohnya HP-nya diletakkan di kantor guru. Ini salah satu adalah ciri-ciri positif, budaya positif. Ini restitusi, memperbaiki hubungan, tawarkan bukan pasangan. Ini adalah segitiga restitusinya nanti. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi semua ini kalau ada kesalahan harus solusi. Ditanyakan dulu solusinya. Contohnya ada anak yang bolos, ditanya dulu atau terlambat. Nah, kamu kenapa terlambat? Karena bapak saya sakit. Nanti ada contohnya. Mengapa kita berdiri peraturan harus menggunakan helm bila bendera ini tidak begitu urgent ya? Ini hanya contoh-contoh saja. Kesepakatan kelas, ada tabel J dan ada tabel. Bener ya? Oh nggak kelihatan yang di atas seperti. Oh nanti. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami dan murid semangat belajar, kami murid peduli dengan teman. Kesepakatan kelas dan ketertiban. Ini salah satu kesepakatan. Bunyi-bunyinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi disepakati dulu. Contohnya menjaga kebersihan dan menghormati orang lain. Contoh tindakannya apa? Menyapu tiap hari, membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah kesepakatan. Jadi ada peraturan, kesepakatan, tidak lanjutnya seperti apa. Hal positifnya yang dilakukan seperti apa. Ini adalah salah satunya. Ini tabel J, ini sebenarnya sudah praktek nih. Nanti aja. Keyakinan kelas dan peraturan. Ini sudah saya bicarakan di depan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Berarti tanggung jawab dan disiplin. Nanti di dua tanggung jawab dan disiplin ada ininya, ada konsekuensinya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati orang lain. Ngerti ya anak-anak ya? Bisa disampaikan ke teman-temannya nggak? Bisa ya? Ini saya lanjutkan. Ini sampaikan ke Supron. Harusnya saya undang Supron harusnya. Harusnya Supron. Terus siapa lagi ya? Masuk. Kurang 12 menit. 15. Oke, 15 menit lagi waktunya Bapak Ibu. Sudah dikasih timekeeper saya. 15 menit lagi kan.
namun materinya masih banyak. Lebih dari itu nggak apa-apa Bu, nilainya saya masih bagus. Jadi kalau lebih dari 1 jam nilainya A katanya. Kalau cuma 15 menit nilainya C. Apalagi Bapak Ibu guru aktif berarti itu adalah menambah nilai. Iya, itu adalah apa ya? Bagian dari intrinsik ya, bukan saya dikasih penghargaan ya Bapak Ibu ya. Kalau dikasih penghargaan berarti tadi bendahara bilang, Pak Aris silakan mengisi desiminasi selama 1 jam, saya kasih hadiah 100.000. Jadi beda lagi, besok lagi Pak Aris gak mau, saya gak dibayar. Seperti katanya ada yang ngomong, Pak Aris itu kalau di sekolah gak mau berbagi, kalau di sana mau berbagi ya dibayar. Bukan gitu ya. Bukan seperti itu. Saya ini sebenarnya mau berbagi, tapi kan kapan waktunya gitu loh. Ya boleh Bu, silakan. Dari tadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ingat gitu ya. Ya silakan. Mohon maaf saya tadi terlambat, banyak hal terjadi di rumah. Nggak perlu saya ceritakan di sini. Yang pertama tadi saya terbelit dengan pengalaman Pak Dian tadi, bahwa anak-anak kita juga membutuhkan kita di luar. Kalau misalkan semua orang tua berpendapat yang sama, berpikiran yang sama dengan Pak Dian, alangkah bagusnya gitu ya. Dan pengalaman saya pribadi Pak, anak saya 2 orang itu memang berbeda luar dalam, beda fisik maupun semuanya beda. Karakter juga beda ya. Iya banget. Jadi anak pertama ya gitulah ya, diam, kalem, tapi luar biasa di akademiknya luar biasa. Sedangkan yang kecil ini aktif di segala kegiatan ikut, tetapi secara akademik walaupun nggak di bawah banget tapi di bawah kakaknya. Tapi alhamdulillahnya anak saya yang nomor 2 ini dari kami berdua suami di rumah memang tidak menuntut dia harus sama dengan kakaknya ya, karena kami menyadari bahwa dia memiliki kelebihan di hal lain. Dia aktif, dia ikut pramuka, kemudian nari dan sebagainya, dia senang tampil. Sedangkan kakaknya nggak senang tampil, tapi dia akademiknya luar biasa bagus. Dan kami hargai itu. Dan yang sangat menyedihkan adalah ketika dia di sekolahnya dibanding-bandingkan oleh gurunya. Ternyata masih ada rupanya guru yang masih berpendapat bahwa akademik itulah yang terbaik gitu. Jadi, Siap Bu Isti. saya sedih gitu ya. Itu yang pertama, saya sedih karena gurunya, beberapa orang gurunya beda betul ya dengan kakaknya pintarnya dia sampai ke dan sebagainya gitu ya. Saya sedih saat itu, kami sudah sepakat di rumah punya pemikiran sama, tidak Sepakatan ya Bu ya. Ya. ternyata di sekolah dia seperti itu gitu. Dan alhamdulillahnya Pak kemarin gini ya, udah lucunya juga, dia selama ini hanya ranking 2 dari kelas 1 sampai kelas 6 semester ganjil, hanya jadi runner up terus, pokoknya penguasa tunggal di runner up gitu lah ya, nggak terbiasa sama sekali. Nah di semester terakhir kemarin, kelas 6 semester terakhir, dia juara 3. Dan lucunya dia malah gembira sampai aja di dalam adik itu cuman kurang 1 aja nilainya dari IELTS. Ya Allah, nah di giliran di terakhir dapat penghargaan, dapat piala, dapat piagam gitu ya, dapat hadiah, dia malah juara 3, sebelumnya dia juara 2. Tapi dia santai Pak, ini dia santai, nggak ada perasaan tertekan sama sekali. Bahkan dengan temannya yang menggantikan dia di juara 2, sebelumnya temannya itu hanya 5 besar, 4 atau 5 gitu. Kemudian tiba-tiba dia juara 2, tapi dia santai. Dan dengan temannya yang menggantikan dia di juara 2 itu, dia juga tambah akrab, tambah dekat. Temannya main ke rumah, dia main ke rumah teman itu, dan dia seperti itu. Itu pengalaman pribadi. Dan alhamdulillah kalau suasana di sekolah juga sepemikiran seperti itu, tidak harus akademik, namanya komunitas. Yang kedua Pak, penghargaan tadi saya dari tadi dengarnya cuman materi gitu loh, dibayar gitu loh. Kalau nggak dibayar nggak kerja, kalau nggak dibayar nggak kerja, dia kerja karena dibayar. Jadi memang seperti itu penghargaan itu, tidak kan ya? Jadi saya berharapnya bukan difokuskan penghargaan itu dalam materi, tidak, tapi dengan kalimat verbal atau apalah gitu. Memang kita sebagai manusia juga butuh memotivasi
kebaikan itu agar tetap bertahan dan semakin meningkat kebaikan dan kelebihan yang kita punya dengan meredam kekurangan kesalahan yang kurangi gitu ya, bukan menghilangkan. Mungkin nggak mungkin manusia nggak ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti, kasih aplaus buat Bu Isti. Kontekstual banget yang sangat super. Saya jawab dari yang penghargaan ya, saya balik nggak apa-apa ya. Mohon maaf ya tadi Bu Isti saya sambil mengambil ini ya. Bukannya saya tidak ini antusias, namun saya antusias karena ada kendala teknis harus dicas untuk masih hidup listriknya. Jadi saya tinggal sebentar. Penghargaan itu tadi cuma contoh ya Bu ya, sampel saja. Sebenarnya tadi di awal sudah saya jelaskan, bukan hanya materi namun ucapan pun itu bikin pembeda. Contohnya, nak, kamu kok pinter banget. Nah, otomatis kalau itu ada kakak adik berarti, oh iya ya, kakak saya pinter, saya enggak. Ini adalah salah satu mematikan hubungan keluarga. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi yang pertanyaan yang pertama, bahwasanya anak ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu kata kuncinya. Turunannya ke otak Bapak Ibu. Ini di modul nanti ada otak. Otak itu kan ada dua belahan, kanan dan kiri. Ada dua pemikiran. Kalau kanan itu adalah pemikiran divergen, kalau kiri adalah pemikiran konvergen. Selama ini kita bahwasanya anak yang cerdas itu adalah yang pintar matematika. Anak yang cerdas itu yang pintar fisika. Anak yang cerdas itu yang pintar biologi. Ingat Bapak Ibu, di otak kita ini ada belahan kanan dan kiri. Kanan itu adalah divergen, kiri itu adalah konvergen. Kalau divergen itu pemikirannya hanya linier, lurus. Jadi pinternya ya eksak-eksak gitu ya. Cuma kalau yang konvergen ini adalah daya ciptanya, karyanya ini sangat besar. Contohnya, seorang arsitek mobil atau fisikawan, atau dia desainer mobil, dia fisikawan tidak bisa membuat desain. Gimana yang terjadi? Mobilnya kotak-kotak. Berarti itu tidak ada pemikiran konvergen. Dan itu adalah melawan arus, namanya itu aerodinamik. Ya, kalau seperti itu. Kenapa mobil bentuknya lonjong? Supaya hantaman itu tidak panas, itu adalah sebagian dari kecepatan aerodinamik. Itu di ilmu fisika ada ya beristilah. Jadi itu adalah hantaman. Kalau bentuknya kotak seperti apa? Itu panas Bapak Ibu, angin itu panas. Seperti pesawat. Kenapa pesawat moncongnya bukan besi? Kenapa itu terbuat dari tanah liat? Kalau besi itu meleleh Bapak Ibu kalau kena panas. Atmosfer itu panas ya. Kenapa dibuat dari tanah? Tanah itu kalau semakin panas semakin mengeras. Coba kita kebakaran Bapak. Lelehan tanah itu malah menjadi seperti besi kan Bapak Ibu? Ya itu. Kenapa moncong pesawat itu dari keramik? Itu. Jadi pemikiran konvergen ini, kotak kanan ini adalah pemikiran yang spektakuler. Cuman kadang orang tua dan guru ini belum tahu esensinya otak kanan dan otak kiri. Anak yang pintar itu adalah anak yang pintar matematika. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bukan itu sejatinya Bapak Ibu. Anak kita berbeda-beda. Lahirnya sama satu rahim, yang bulan sama, cuman berbeda-beda karakternya. Nah, seperti itu. Terus kenapa anak laki-laki dan perempuan berbeda? Anak laki-laki, saya kadang miris. Anak kelas 5 tahun atau TK itu sudah dipaksa baca dan tulis. Itu tidak ada. Kalau cewek, kenapa cewek bisa cepat? Karena ada kotak di tengah ini, ada kolostrumnya, namanya kotak penghubung antara kiri dan kanan. Ini ada tengah-tengah bukan kotak kecil. Ini adalah kotak penghubung. Ada bahasa ilmiahnya. Ini kenapa anak laki-laki 7 tahun bisa lancar bahasa, bisa lancar membaca? Itulah fungsinya. Namun kadang orang tua ini tidak tahu apa-apa. Pak Aris dulu kelas 2 SD tidak bisa membaca Bapak Ibu. Tapi matematikanya bagus. Kenapa saya naik? Berarti guru saya dulu berarti sudah menambah pada murid, sudah memberikan sesuai dengan kodratnya. Saya membaca itu ya Allah, menggantikan tulisan menggantikan ini nggak bisa. Saya kemarin pulang, anak saya bisa membaca lancar itu alhamdulillah, tidak nurun saya berarti.
Tapi matematika saya dulu dapat 10, dapat ini. Berarti sudah menghambat guru saya. Saya dinaikkan, bukan melihat saya tidak bisa membaca. Makanya teman saya tuh bukan pamer ya. Kenapa dulu pas kamu kelas 2 SD gak bisa membaca, namun sekarang kamu jadi penulis? Ini, dan orang tua saya tidak pernah marah, ibu saya tidak pernah marah. Kamu itu goblok, kamu itu bodoh. Gak pernah ibu saya. Ya udah, kalau capek ya udah istirahat belajar. Tidak betul ibu saya ini. Saking sabarnya. Coba kan kesadaran intrinsik itu tumbuh. Saya nggak pernah kok peringkat 1 ini tak kasih sepeda baru, nggak pernah saya, biarin aja. Cuma ibu saya senyum aja. Oke, saya lanjutkan. Masih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dian dan Bu Isti yang sudah berbagi kontekstual banget. Maka dari itu, pingin saya ini memperbaiki guru-guru TK, guru-guru SD yang belum tahu konsep-konsep ini. Kasihan anak itu bukan orang dewasa dalam ukuran kecil yang harus kita paksa sesuai dengan kehendak kita. Bener ya anak? Gurunya juga tuntutan dari atas, Pak. Sekarang udah dirubah kok. Kalau dia gurunya tahu konsep ini, kurikulum merdeka berarti dia ngerti. Iya. Sudah ada sosialisasi dari PAUD pusat itu, dari Bunda PAUD pusat bahwa ada peraturannya tidak boleh Membaca ya. tidak boleh memaksakan untuk cari stone, apalagi yang menjadi persyaratan untuk masuk SD. Itu Iya, udah betul. ada aturan baru. Terima kasih Ibu Kepala Bunda PAUD. Ya. Jadi intinya anak itu sebenarnya nggak boleh ada PR. Karena pikiran anaknya komentar di sana nggak boleh ada PR. Kapan belajarnya? Kapan belajarnya? Belum Belum. Kita tumbuhkan kesadaran mereka ya. Sama dengan dulu Pak. Saya dulu fisika dapat 3. Tanda tangan dengan orang tua tak tutup. Saya takut kalau dimarahin. Dulu kan masih dipisah-pisah ya Pak ya. Fisika dapat 3, biologi dapat 90. Fisika dapat 3, merah lagi tak tutup kayak gini. Orang tua saya apa yang ditutup? Gak apa-apa kok bro. Tapi saya punya motivasi intrinsik. Saya takut dihukum. Saya apa? Malamnya namanya gurunya itu laki-laki seperti perempuan, disebut Pak Betty namanya. Saking cerewetnya guru fisika saya. Jadi malamnya saya harus mengerjakan LKS itu saya kerjakan. Oke Pak, besok saya bisa menjadi nilai baik. Alhamdulillah, semesteran saya nilainya 7. Ini motivasi intrinsik. Kalau saya dihukum, saya paling udah balas dendam dengan orang tua saya. Saya dikaplok, saya dipukul. Tapi saya licik juga dari dulu. Dapat 3, saya tutup pakai jari, silakan tanda tangan Bu. Gitu, ini pengalaman pribadi saya. Fisika 3, malu saya ini. Ya karena mungkin waktu itu saya lost contact kan. Namanya anak ya Bu ya, naik turun. Terus ini kesempatan udah. Masih ini kebutuhan dasar manusia. Ada rasa kasih sayang atau love. Ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Contoh, anak tidur, ngantuk. Jam pelajaran matematika contoh. Apa yang dirasakan Bapak kalau ada anak tidur? Marah atau sedih? Jujur aja Pak. Emosi ya Pak Dian ya. Coba. Ya, perasaan tidak dihargai. Nah, bagaimana caranya? Anak bertahan hidup. Bertahan hidup itu salah satunya kurang tidur. Kita tanya anak dulu, Nak, kenapa kamu tidur? Oh iya Pak, tadi malam saya ini habis ini cari nafkah, orang tua saya sakit, bla 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 bla. Ini adalah ketahanan hidup. Terus rasa kasih sayang. 5 kebutuhan dasar manusia. Rasa kasih sayang contohnya. Anak-anak usil, cari perhatian, berarti itu kurang kasih sayang. Kadang kita udah emosi duluan yang dihadapkan. Gak tanya dulu, gak seperti apa. Kayak Alan dulu, ya kan? Alan itu kan orangnya ya kayak gitu. Makanya saya pas rapat, Alan gini-gini, berarti yang salah gurunya. Ada yang kesinggung juga seperti itu, saya tahu kok orangnya. Padahal enggak, kalau gurunya deketin Alan, baik-baik Alan itu, sebenarnya dia tuh cari perhatian. Alan itu juga baik, kok pinter anaknya. Contoh ini ya, bukan sebut merek, tapi ini contoh supaya kontekstual. Kalau dia katanya nakal, berarti yang salah gurunya. Kenapa guru harus salah? Selalu salah. Ya iya, karena belum tahu ilmunya. Kalau pikir
Iklin itu kurang kasih sayang juga karena ditinggalkan orang tuanya. Makanya waktu itu saya marah di puncak-puncaknya sampai di sini. Kenapa Pak Aris gak marah? Daripada saya marah ngurusin Iklin, mending saya pergi. Iya kan? Serahkan dengan teman sejawat. Iya, serahkan teman sejawat. Berarti saya dulu sudah sama. Guru BK-nya ya. Iya, guru BK-nya. Iya, Sebenarnya gini loh, sebenarnya wewenang murid itu bukan hanya guru BK. Guru, semua guru itu adalah menjadi konselor. Iya. Guru BK ini kalau sudah apa ya? Ya sudah overall. Ya. Dan guru BK itu sebenarnya nggak boleh marah. Kalau ada guru BK yang marah-marah itu salah besar. Nggak usah marah-marah, langsung mukul aja. Nggak boleh ya Pak ya, itu kekerasan ya. Nah, terus kesenangan, contohnya anak melakukan karaoke di kelas atau kotean, itu kesenangan. Iya. Oke. Terus apa lagi itu? Penguasaan. Dia peringkat 1, peringkat 2, peringkat 27. Itu penguasaan. Dia menjadi ketua OSIS, dia menjadi ketua kelas, itu penguasaan. Kebebasan, freedom. Freedom itu ya merdeka, seperti yang dikatakan diajari materi. Merdeka itu bukan kita diperintah, bebas dari pemerintah bukan. Merdeka itu kita bisa memerintah diri kita sendiri. Itu wisdom atau merdeka. Kalau masih disuruh, Bu silakan masuk kelas, udah jamnya masuk, itu belum merdeka. Karena intrinsiknya belum ada. Harus saya datang memotivasi Bapak Ibu guru semuanya. Oke anak-anak, ayo masuk semuanya. Oke hari ini nyapu, kalau yang tidak nyapu, saya tambah lagi bersih-bersih. Ini hukuman. Baru sadar ya Bapak Ibu ya. Bu Mega senyum-senyum. Selama ini pingsan dong. Hah? Selama ini pingsan. Selama ini bisa. Bukan saya orang tua ya. Ini kata Pak Sofyan. Saya ingat betul. Selama ini berarti Bapak Ibu guru pingsan. Saya masih ingat itu. Apa ini? Posisi 5 kontrol. 5 kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang paling baik yang mana? Ya manajer. Kalau bisa Bapak Ibu 3 ini, teman, pemantau, manajer. Kalau penghukum sama pembuat rasa bersalah ini jangan Bapak Ibu. Tolong dihindari. Saya tidak bilang jangan, tolong dihindari. Kita belajar bareng-bareng. Penghukum itu contohnya, kamu habis ambil uang temanmu, sekarang kamu pusat 50 kali. Itu penghukum. Merasa bersalah gimana? Nah, kamu jangan terlambat. Nanti yang dimarahin kepala sekolah berapa? Ini merasa bersalah. Jadi, oh iya ya, dengan saya ini Bapak Ibu guru dibuat salah. Dia anak menjadi merasa bersalah. Kalau posisi teman gimana? Posisi teman ini kekurangannya apa kira-kira Bapak Ibu? Kekurangannya posisi teman. Oke nak, sini, ayo kita belajar bareng sama Pak Aris. Ayo kita beli aqua bareng, minum bareng, ini snacknya. Anak menjadi lonjak. Ini tidak menghormati. Kalau pemantau seperti apa? Pemantau itu bukannya ini bukan loh, maksudnya pemantau itu bukan itu Bapak Ibu. Pemantau itu, guru pemantau itu menanyakan dulu. Pertama, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu seperti ini? Ini datanya ada loh nak, kamu itu sudah terlambat 5 kali. Ini pemantau. Konsekuensinya kamu apa? Kalau terlambat lagi apa yang kamu inginkan? Seperti itu. Kalau manajer itu sudah memberikan solusi. Solusinya apa? Oke Pak, contohnya ketua OSIS ini siapa namanya? Dan oke, kalau besok kamu tugasmu dicontek lagi, kamu mau seperti apa? Ini sudah menanyakan. Ini adalah manajer. Kamu harusnya tidak seperti ini. Anak jangan didikte ya. Kalau didikte nanti bukan manajer lagi. Kita menjadi membuat rasa bersalah lagi. Paham ya Bapak Ibu ya? Ada yang mau ditanyakan dari 5 posisi kontrol? Kira-kira saya mau tanya, Bapak Ibu yang sering dipakai yang mana? Iya, menghukum dan buat bersalah. Memang kita pernah menjadi manajer nggak, Bapak Ibu? Pernah. Pak Aris ini walaupun galak-galaknya katanya Jawa Kira, Jawa Cidang, tapi saya cadang, saya ini kadang masih menggunakan manajer.
Cuma waktu itu kadang nggak tahu. Habis marah-marah saya senyum-senyum kok. Gimana nak, kamu maunya apa gitu kan? Iya kan? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya, kadang. Ini apa? Saat rohnya masih Korek, kira-kira guru-guru SMP 12 posisinya masih yang mana? Nak? Yang sering terjadi? Jujur saja. Jujur aja. Penghukum terus. Ada nggak? Pengontrol ada nggak? Yang kira-kira jadi pembuat rasa bersalah ada nggak? Ada nggak? Ada. Nanti kalau kamu nggak masuk kelas, ibu ini yang dimarahin sama piket. Ini merasa bersalah. Atau kebanyakan guru piket. Masuk kamu, nanti ibu ini yang dimarahin maka tulis 10 sama kepala sekolah. Sering ya? Sering. Makanya Apalagi berantem. untuk menempatkan 5 posisi kontrol ini harus menggunakan kesepakatan kelas dan sekolah. Makanya kita harus membuat dulu. Posisi manajer ini yang berat. Saya akui berat. Kalau teman ada nggak? Bapak ibu guru yang menjadi temanmu? Ada, tapi masih jarang. Jarang kan? Namun kadang bisa melonjak kalau posisi teman ini. Contohnya, Sri Mulyani yuk belajar sama Pak Aris gambar bareng di sini. Ini sudah saya siapin snack nak, kamu yang nggak bisa mana? Besok lagi Sri Mulyani di mana-mana pun ya kayak temennya. Kamu bagus. Jadi kalau bisa hindari yang 2 ke bawah itu Bapak Ibu. Yang ini ya kita perlu dipakai 1, 2, 3. Namun hati-hati kalau posisi teman ya. Karena ini jadi melonjak. iya. Ya tidak dikasih hati nendang kepala. Iya. Bener ya baru ya? Jadi memang ada saatnya seperti itu. Kalau saya biasanya untuk anak kelas 7 itu saya pakai tekanan, Pak. Tekanan ya? Saya tekan supaya mereka itu beradaptasi dengan kesepakatan atau aturan sekolah yang ada di SMP kita. Tapi kalau dia itu sudah kelas 8, dia sudah mulai bukan ditekan lagi, tapi mereka sudah beradaptasi selama 1 tahun kan kelas 7. Mereka sudah beradaptasi, udah biasa gitu, udah kita dekatin. Nah di kelas 9 itu sudah plong, udah seperti teman. Tapi memang ada beberapa siswa, pengalaman saya, kalau saya belum pernah ngajar siswa itu, mereka itu kalau saya kasih peluang untuk berteman seperti katakanlah saya pernah punya pengalaman waktu itu di ujian saya ngawas, saya ajak ngobrol sambil mereka kerjakan itu kan, saya ajak ngobrol segala macam itu, jadi memang ada yang nunjang, jadi saya sampaikan di situ. Nah kalau guru itu mendekati kalian dan membuka perasaan bahwa kalian itu kelas 9 secara berteman, maka kalian itu harus sudah bisa membedakan mana yang sifatnya guru dan siswa. Jadi kita itu ada menghormati, rasa hormat itu harus ada. Ya betul. Kalau kalian itu menganggap karena bapak ini membuka rasa pertemanan dan persahabatan dengan kalian, karena kalian sudah kelas misalnya sebentar lagi lulus dan kalian anggap itu adalah tidak ada harganya lagi, oh lebih salah. Lebih baik saya kembalikan lagi kan tapi menurut saya ini memang Terima kasih Pak Dian yang sangat super ya memberikan masukan. Pak Dian ini kebanyakan kontekstual, pengalaman di lapangan. Jadi intinya kadang kita bisa jadi teman, pengamat, manajer. Namun yang perlu dihindari adalah penghukum. Pak Aris kemarin ada yang anak yang belum jam sudah keluar, saya cuma nasihatin, kamu salah nggak? Salah Pak. Apa salahmu di sini? Dia tahu. Terus saya kasihkan Bu Puput mau diapain anak ini? Kalau saya tidak boleh menghukum lagi. Ini adalah solusi untuk menghindari emosi saya ini naik lagi. Seperti itu. Itu adalah bagian dari manajer. Kalau pemantau itu harus ada data. Kalau manajer dua-duanya harus ada data, harus bisa memberikan tekanan, harus bisa memberikan solusi. Itu manajer. Mata barca. Kalau hukuman ini ya yang diajukan adalah yang dikedepankan adalah egois, emotional quotient. Bukan nalar lagi, makanya budaya positif. Ini adalah segitiga restitusi. Ini adalah untuk mengatasi Bapak Ibu ya. Ada nilai-nilai apa yang telah disepakati, adalah menanyakan keyakinan dulu, menstabilkan identitas dulu, terus menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan contohnya seperti apa? Nah, kenapa kamu lompat pagar?
Seperti itu ya, itu menanyakan keyakinan. Salah nggak yang kamu lakukan? Pasti dia jawab salah. Terus, kamu punya alasan mengapa melakukan. Oh ini, dari penstabilan identitas, validasi kebutuhan. Kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya, kenapa kamu melakukan lompat pagar? Bisa jadi jawabannya, Pak, saya di sini lapangan lompat jauh tidak ada, Pak. Saya mau latihan lompat jauh. Lompat tinggi. Berarti harus diperbaiki manajemen sekolahnya. Lompat tingginya harus disiapkan, guru olahraganya harus disiapkan. Itu. Nah, kenapa kamu? Iya, harus dilatih. Ya. Nah, kenapa kamu mau bolos ke situ? Pak, saya ingin jadi tentara, Pak. Ini saya belajar dari hantu rimba. Ya bisa jadi gitu loh. Positive thinking gitu. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati, kamu akan baru ditanya, kalau kamu mau lompat pagar, besok kamu mau jadi apa? Dia kan nanya, Pak, saya mau jadi tentara. Saya latihan ini, Pak, supaya otot-otot saya kencang. Kalau yang suka nyumput di sana, jadi dia pengen jadi dukun. Bukan dukun, dia mau menjadi intel, menyamar. Jangan disalahkan, positive thinking. Anak-anak itu punya kelebihan masing-masing. Contohnya anaknya Bu Isti tadi ya kan, yang pertama dan kedua beda. Jangan dibanding-bandingkan. Kamu marah nggak kalau dibanding-bandingkan? Marah. Pak Aris ini adalah tipenya adalah belajar secara visual. Kalau dibandingkan dengan yang lain, ya marah lah. Kesel gitu. Goblok ya Pak Aris, kamu tuh nggak belajar begini. Nah, kan dibilang goblok. Ada wartawan masuk ke situ. Kamu anak kecil bayi kemarin sore, kesel saya ini. Ada yang seperti itu. Siapa yang gak kesel coba? Pak, dia dibilangin kayak gitu. Apa kamu anak kemarin sore, bayi kemarin sore? Nah itu salah satu kesel juga. Karena tipenya beda-beda. Nanti pertemuan ke depan ada namanya pembelajaran diferensiasi. Itu bagus Bapak Ibu. Itu harus bisa menghamba. Kenapa Ki Hajar Dewantara mengatakan menghamba? Menghamba itu bukan menyembah ya di Ki Hajar Dewantara ya. Menghamba itu adalah memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Contohnya anak yang bisa merayap-rayap itu, dia ditanya dulu lah, kamu mau jadi apa nak, kalau kamu seperti itu? Ternyata dia mau jadi intel. Di tempat keramaian dia merayap-rayap, ya Pak ya, mau memegang maling. Positive thinking, jangan dibilang kamu mau jadi maling ya Pak ya. Ya. Kenapa kamu manjat-manjat ini pagar? Pak, saya ini supaya otot saya besar, Pak, saya mau jadi binaragawan. Gak boleh lewat jendela. Ini salah satu positif thinking. Ya naik ke papan mungkin dia mau jadi bangunan atau mau jadi arsitek. Ya nggak apa-apa, atau tukang instalasi listrik. Ya nggak apa-apa, kelebihannya masing-masing. Bikin plafon atau mau berbagi instalasi listrik. Emang Pak Tambat dilarang naik ke plafon? Boleh kan? Boleh. Siapa yang nggak boleh? Makanya ada sedikit restitusi. Yaitu yang pertanyaan. Ini prakteknya kayaknya berat. Masalahnya Sebenarnya nggak berat bro. naik plafon itu. Ini intermezzo dan kejadian benar-benar kejadian ya. Anak kita ini memang unik. Ada kodrat tangan dan kodrat zaman. Ya ini tujuannya Pak. Nah, konsepnya apa Pak Men? Memerdekakan manusia itu adalah supaya mereka merdeka seutuhnya menjadi belajar yang menyenangkan. Makanya hukuman itu tidak boleh. Caranya dengan restitusi ini, mengembalikan identitasnya. Nah, kenapa kamu naik ke plafon? Ada alasannya dia itu. Bu, saya ini jenuh. Nah, bisa jadi loh. Kenapa kamu jenuh? Iya, gurunya nggak masuk kelas, jadi saya masuk ke dalam plafon. Yang salah siapa sekarang? Gurunya, bukan muridnya. Makanya ditanya dulu, jangan tiba-tiba anak bolos nanti kaplok-kaplok muridnya. Tanya dulu lah, apa yang dimakan. Terus, kamu tentu punya alasan, kenapa kamu naik manjat papan? Nah, gurunya nggak ada ya Pak, daripada kosong saya jenuh naik plafon.
Nah, terus ditanya, memang kamu mau jadi apa nak cita-cita? Pak, saya ini mau jadi ini pemasang instalasi listrik. Ya benar, ya kan, jangan disalahkan. Yang salah siapa? Gurunya nggak masuk kelas. Ya mohon maaf ya kalau bahasanya gurunya salah ya. Sebenarnya ya kita saling memperbaiki, kita saling mengingatkan, menjadi role model dari diri kita sendiri. Bisa ya Bu Mela ya? Bisa ya Pak Fata ya? Ya, pokoknya pasti ini bisa ya Bu Isti ya? Pak, intrinsik dulu, kita sadar dulu. Jangan mau melakukan, oke, Pak Fata bisa melakukan, nanti saya kasih hadiah Pak Fata. Iya, diri. Makanya role model tadi Pak, role model itu dari diri sendiri. Nanti kalau Pak Aris salah ya ditegur. Pak Aris katanya nggak boleh mendukung. Saya setuju banget. Ketawa ke diri. Bu Isti bisa ya? Insya Allah. Dan insya Allah saya bukan termasuk guru yang suka mengikuti. Iya. Kalau insya Allahnya Muhammadiyah itu berarti pasti. Silakan tanya Pak Bapak. Iya. Oh ya Pak Bapak tadi di depan, tapi ini Pak Bapak mungkin kemana gitu ya. Jadi yang pertama segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Jadi ditanya dulu, kamu satu-satunya yang pernah melakukan, setiap orang pasti melakukan. Contohnya ditunjukkan, iya Pak Aris dulu juga pernah melakukan pajak karya. Dari bawah dulu ya, menstabilkan situasi dulu. Kenapa kamu melakukan? Nah, baru naik ke kenapa kamu melakukan? Alasannya apa sih nak kamu melakukan panjat pagar? Ya, kenapa nak kamu panjat plafon? Pak saya ini apa ya? Gurunya nggak ada. Daripada jenuh, saya ini cari sensasi naik plafon. Ditanya dulu, ada nggak? Gurunya siapa? Oh ternyata gurunya si A, Hari Sugianto. Gurunya masuk ya. Nggak bisa jadi. Kenapa kamu ini? Saya nggak suka dengan gurunya. Kan bisa di ini, teman sejawab. Kenapa nggak sukanya? Pak Aris itu suka berbuku. Nah, guru piket bisa konfirmasi dengan Pak Aris. Pak Aris ada masukan dari anak seperti ini. Kira-kira menjadi sekolah yang nyaman nggak kalau kayak gini terjadi? Sangat nyaman kalau bisa. Bukan diumupokin di belakang. Ya. Terus baru ya Pak Bapak menanyakan dia mau jadi apa? Nah, kamu kok merayap-rayap di riba itu mau jadi apa sih? Saya ini cita-citanya mau jadi tentara, mau jadi denjaka hantu ribanya. Iya nggak apa-apa. Berarti kan kalau denjaka itu kan lihat di TikTok itu Bu, berhitung 1, 2, 3, 10 cukup gitu kan? Itu adalah hantu rimbanya. Kopassus. Satu orang tentara sama seperti 110 tentara. Ini denjaka. Berarti anak-anak kita ini yang seperti itu memiliki kelebihan. Ke situ. Nah, kamu mau jadi apa? Jadi intel. Intel itu kan menyamar. Nah, itu adalah salah satu budaya korupsi. Nanti saya kasih Pak saya share di grup. Jangan difoto. Mau balas bacanya. Jadi adalah salah satu segitiga restitusi. Oke, sekarang refleksi. Kira-kira apa sih Bapak Ibu yang harus dirubah dari paradigma itu? Siapa yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu? Satu aja atau dua orang. Sebelum saya tutup. Peran Among seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti modul ini? Peran menjadi Among seperti apa setelah mengikuti modul ini? Kira-kira ingin seperti apa Bapak Ibu setelah mendapatkan materi ini? Ingin jadi Bu Isti dulu. ingin menjadi guru yang bisa berperan sebagai manajer. Oke, terima kasih tepuan buat Bu Isti. Jadi cita-citanya itu pasti yang baik loh. Gak ada orang yang cita-citanya saya pengen menjadi penghukum. Oke, kalau anak-anak pengennya seperti apa? Pengen seperti guru yang seperti apa? Bisa nggak mereka sebagai siswa? Saya nggak ditanya Ya ini sebagai siswa, kamu sebagai siswa, kamu pengennya sekolah ini atau guru yang seperti apa? Ya, kamu pengen seperti apa contohnya? Siswa yang seperti apa? Tadi udah dijelaskan loh. Hah? Apa? 5S tadi ya? Iya, katanya beliau pengen menjadi
menerapkan siswa yang di SD. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini kalau sudah diterapkan 5-5-nya, maka pelajar Pancasila ini hidup. Oke ya, gitu ya. Kalau Bapak Ibu pengen seperti apa? Bu Isti, Bu Wis, pengen seperti guru seperti apa, Bu? Guru yang baik. Pak Fata? Sama dengan Bu Isti. Jadi Bu ini apa? Lebih baik dan menjadi seorang manajer. Pak Men? Yang terbaik. Bu Men ya? Memanusiakan manusia. Pak Dian? Memulai karakter. Dan Kak Dian kemarin juga bilang, saya pengen menjadi guru yang bisa membahagiakan anak murid saya. Kalau gurunya sudah bisa membahagiakan, berarti pembelajaran itu senang. Kalau murid mau masuk, gurunya mau masuk, melihat gurunya itu sudah sepanen, sudah jenuh, Allah Pak itu yang masuk. Jadi intinya gelas ini yang awalnya dikurangin segini dan murid siap menerima ilmu, maka gelas ini jadi penuh. Jadilah murid yang gelasnya kosong. Kalau tidak dikosongin semua ya setengah lah, supaya ilmu yang diberikan Bapak Ibu guru ini masuk. Jangan merasa cerdas. Dipenuhin. Kalau dipenuhin sebenarnya Bapak Ibu guru masuk ke sini, Allah Pak Aris mau ngomong apa? Itu sudah menolak ilmu, ya kan? Jadi penuh. Jadi nggak bisa masuk. Saya guyur pun nggak bisa Bu Desma mau jadi guru yang seperti apa? Berkarakter ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru atas kesimpulannya dan atas ekspektasinya Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini hanya berbagi sedikit ilmu yang saya dapat dan mudah-mudahan bisa diterapkan. Dan kita menjadi role model mulai dari diri sendiri. Ya, silakan Pak Min, masukkan Pak Min sebelum saya dulu. Kalau bisa ini bergilir pada kita semua. Karena supaya mendapatkan ilmu ini. Saya sangat setuju sekali Pak. Saya insya Allah bisa berubah lebih baik. Terima kasih Pak Men. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Men. Pak Men pengen, Pak Wakil Kepala Sekolah pengen semuanya bergilir. Ya oke. Minggu depan kalau ada materi lagi, yang lain yang saya ajak masuk sini. Atau sekali-kali saya memberikan di sana ada sertifikatnya lagi. Saya isi. Dan kita praktekkan benar-benar praktekkan, kita fasilitasi. Bisa? Ya, jangan bisa. Terima kasih Bu Isti dan Pak Men. Izin Bu Kepala ya. Jadi intinya Bu Isti dan Pak Men yang sudah datang di sini dari kemarin, maka kalau besok ada materi lagi mereka yang hadir. Siap ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang lain kata Pak Men bisa diundang lagi atau memberikan desiminasi atau workshop ada di sana ya Bu ya. Nanti ada waktu sendiri Pak. Nanti saya buatkan sertifikatnya supaya itu biar ada angka kreditnya. Kalau mau naik pangkat biar tidak kesusahan. Jadi nanti kita share. Ya, yang jelas sertifikat ini penting loh. Mau PPG harus ngupload kan? Iya, mau ngupload juga nanti. Ya Bu Desma ya. Ya itu pengalaman dia. Itu belakangan Pak Aris yang masalah ya. Itu ribet. Takutnya nanti nggak ada intrisik. Terima kasih. Bagaimana kita dapat merawat sekolah kita lebih baik. Oke, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu guru yang hadir di sini ini adalah menjadi pilot project. Bukan pembantu saya, namun pilot project untuk dirinya sendiri dan untuk menerapkan budaya positif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan Bapak Ibu guru semuanya untuk menghadiri acara desiminasi ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan manajer SMP 12 UI yang telah memberikan izin kesempatan untuk mendesiminasi ya Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita bergerak. Siapa kalau bukan dari kita sendiri? Bisa ya kalau merdeka belajar.
ada snack harus ikut. Berarti ini salah satu bagian dari apa ya? Dari zaman apa namanya? Motivasi ekstra. Bukan. Ini hanya sebagai penghormatan saya aja. Bukan ini motivasi intrinsik, bukan. Nanti kalau ikut seminar Pak Aris, destinasi Pak Aris ada snacknya. Bukan itu. Jangan itu yang diharapkan. Setuju dengan Pak Min dan Bu Isti, mereka sudah terbangun intrinsiknya bahwasanya pengen diberikan materi-materi yang baik buat Bapak Ibu guru semuanya. Dan insya Allah materi ini dagingnya semua yang saya berikan. Mungkin dari saya itu saja. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.